Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu berkenan menyediakan waktunya untuk saya yang akan melaksanakan salah satu tugas calon guru penggerak. Jadi hari ini saya akan melakukan sebuah aksi nyata, yaitu mendiseminasikan tentang budaya positif pembelajaran dari modul yang saya pelajari ketika program pendidikan guru penggerak. Mungkin sedikit perkenalan saja ya Bapak dan Ibu, jadi nanti kalau kedepannya nih Bapak dan Ibu berminat untuk mengikuti program guru penggerak, nanti Bapak dan Ibu akan dipandu oleh dua guru ya yang memang guru hebat, guru tersebut. Ada Bapak Karyadi selaku fasilitator saya, dan ada Bu Nia Purnawati selaku pengajar praktik, dan di tengah-tengahnya ada saya. Ya, jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mengikuti program guru penggerak, nanti akan dipandu oleh fasilitator dan pengajar praktik. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, saya ingin menyampaikan dulu nih rancangan tindakan aksi nyata sebelum saya melakukan seperti ini ada apa aja gitu. Oke, nah yang pertama ada latar belakang masalah ya. Jadi saya melakukan aksi nyata atau mendiseminasikan kegiatan ini otomatis ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Yang pertama itu saya ingin menyampaikan mengenai budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kebijakan universal yang harus diterapkan di sekolah untuk berpihak pada murid. Ya, jadi saya garis utamanya atau intinya itu saya menyampaikan budaya positif di sini. Budaya positif itu siapa? Yang paling utama itu adalah untuk murid-murid kita. Ya, yang keduanya mungkin untuk diri kita sendiri. Karena yang kita istilahnya menerapkan atau menjalankan yang namanya budaya positif, setidaknya kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Ya, ketika ada aturan, kita melaksanakan aturan itu bukan karena takut, tapi karena apa ya? Tadi menghargai diri kita sendiri. Itu. Nah, lalu selanjutnya sebagai pendidik kita harus mampu menerapkan budaya positif ini agar mampu mendiseminasikan serta mengembangkan budaya positif tersebut. Jelas ya. Jadi nanti mudah-mudahan nih setelah kita melaksanakan diseminasi ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikitnya yang menempel kepada Bapak dan Ibu dan bisa diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Nah, lalu selain itu tujuannya ada juga, yaitu menumbuhkan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena memang tujuan utama dari sebuah pendidikan itu ya, anak-anak itu harus minimal gitu ya, minimal ada yang nempel satu tentang karakter dari profil pelajar Pancasila. Karena kalau dilihat dari dimensinya itu ada namanya beriman dan bertakwa, lalu ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan yang lainnya. Itu minimal ada deh ya yang satu gitu yang menerapnya. Karena yang memang tujuan utama kita itu anak-anak memiliki karakter yang positif gitu ya. Karena kan dilihat dari sekarang itu zaman sekarang generasi Z itu kan Gen Z, memang anaknya itu karakternya super sekali gitu kan. Nah, maka dari itu dari diseminasi budaya positif ini setidaknya yuk kita bersama-sama untuk menumbuh kembangkan karakter murid itu supaya lebih positif ya. Lalu nah dari tujuannya tadi, adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat berintegrasi dengan visi sekolah yang berpihak pada murid dengan mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal. Memang kita itu kalau membuat visi tidak bisa asal, kalau kasarnya itu asal ngejiplak, pengen ini, pengen itu, tidak bisa. Tapi
Tapi yang paling menjadikan patokan utama di dalam kondisinya itu adalah siswa. Karena apa? Yang namanya visi itu nanti ketika anak lulus, si anak tersebut harus bisa, sekolah itu harus bisa mewujudkan apa yang kita harapkan kepada siswa. Misalnya, si anak itu memiliki karakter yang agamais, religius gitu lah ya, agamis. Nah itu salah satunya memang harus diwujudkan dalam visi. Karena apa? Visi itu kan harapan kita ya. Setidaknya ketika kita mempunyai harapan, ada secercah atau langkah-langkah bagaimana nih supaya kita mewujudkan visi tersebut. Nah salah satunya adalah dengan budaya positif ini. Begitu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah lalu yang kedua, tujuan. Nah tujuan saya apa sih gitu ya, merancang aksi nyata ini. Yang pertama, ini yang secara umumnya aja dulu ya, tujuan umumnya. Nah yang pertama, tujuan umumnya itu adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu mungkin guru, kepala sekolah, dan orang tua, untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu yang namanya kita ingin istilahnya menciptakan lalu menumbuh kembangkan budaya positif ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama, kita harus berkolaborasi ya. Karena apa? Kalau kita bekerja sendiri, itu mah yang pasti yang namanya stres, mungkin stres ya. Seenggaknya stres kita bisa dibagi-bagi gitu. Kalau dibagi-bagi pasti ada solusi. Itu secara umumnya ini berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan budaya positif ini. Untuk siapa? Yang tadi yang saya sampaikan, bisa untuk diri kita sendiri khususnya, secara umum bisa untuk berkolaborasi, bisa untuk murid semuanya ya. Mangga Bu Dita. Yaitu yang pertama untuk tujuan khususnya ya. Tujuan umum. Nah sekarang adalah tujuan khususnya apa saja. Nanti setelah saya menyampaikan tentang budaya positif, saya berharap Bapak dan Ibu nanti ketika masuk kelas itu bisa melakukan kesepakatan kelas ya, bisa melakukan kesepakatan kelas, di mana nanti kesepakatan kelas itu akan berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi tidak hanya sekedar oke, sepakat, iya setuju, tetapi kesepakatan itu setidaknya harus diimankan oleh kita, diimani oleh kita. Jadi benar-benar meresap sebagai sebuah kepercayaan yang sampai kapanpun akan diimplementasikan oleh siapa ya? Oleh guru dan murid tersebut ya. Nah lalu dari keyakinan kelas nanti itu diharapkan setiap kita melakukan pembelajaran ya, itu kita akan menciptakan suasana kelas itu yang positif, aman, dan menyenangkan gitu ya. Itu tujuan khususnya yang kedua. Dan yang terakhir, nah nanti setelah saya menyampaikan budaya positif ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mengimplementasikan juga tentang 5 posisi kontrol dan mengimplementasikan juga segitiga restitusi kepada murid-murid kita. Karena menurut saya dari sekian banyak materi budaya positif, yang poin ketiga ini adalah sebagai sebagai pamungkasnya gitulah ya dalam budaya positif ini. Karena secara tidak langsung kita harus menumbuh kembangkan karakter-karakter yang positif ya. Mungkin Bu Teddy sudah pernah mempelajari tentang restitusi ya Bu ya, kemana ya? Oke. Selanjutnya, nah kalau ukur ya atau acuannya, nanti setelah kita menjalankan budaya positif ini, setidaknya ada indikator-indikator gitu kan, ada ciri-ciri utama acuannya kalau ini berhasil itu apa yang terjadi gitu kan. Nah yang pertama nanti mampu terrealisasinya kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya positif ya. Jadi indikator pertama kalau memang betul-betul berhasil itu semua warga sekolah bisa berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan budaya positif ini, yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, tercapainya keyakinan kelas serta tercapainya
murid. Nah, ini adalah indikator kedua nih yang mudah-mudahan bisa kita capai gitu ya. Nah, yang ketiga tadi terwujudnya segitiga restitusi untuk mencapai budaya positif di sekolah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masa tindakan yang akan dilakukan. Ini adalah langkah-langkah nih yang saya lakukan kemarin sebelum mendiseminasikan ini sampai mungkin nanti ya ketika untuk mengimplementasikan budaya positif. Jadi kemarin itu saya memang harus ya menyusun rancangan aksi nyata kemudian didiskusikan dengan pimpinan. Nah, jadi nanti kedepannya kalau ibu memang harus ada hal yang dilakukan, salah satunya adalah mengimplementasikan budaya positif ini, marilah kita berkolaborasi bersama-sama dan jangan lupa harus selalu menyampaikan itu kepada pimpinan, karena yang namanya pimpinan itu adalah pusatnya ya, pusatnya sebuah istilahnya peng-ACC-an gitu ya, ketika kegiatan tersebut bisa berjalan atau sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin ini adalah langkah yang nyata saya baru lakukan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, membuat keyakinan kelas dengan murid-murid secara bersama-sama, lalu menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Yang kelima, mewujudkan guru sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi untuk mencapai budaya positif sekolah. Nah, mungkin ini poin kelima, bentar, manajer kayak gimana ya maksudnya? Ini nanti akan saya jelaskan pada 5 posisi kontrol di segitiga restitusi. Di 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dukungan yang dibutuhkan apa? Jelas ya. Dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah implementasian untuk menumbuh kembangkan karakter positif anak, keterlibatan aktif dengan cara kolaborasi antara seluruh warga sekolah dan stakeholder lainnya untuk membiasakan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, stakeholder itu berarti pimpinan-pimpinan. Memang secara tidak langsung kita itu memang membutuhkan sekali kolaborasi dengan para pemangku kebijakan kita. Ya, maka dari itu ibu dan bapak jangan sampai ada kata lelah untuk berkolaborasi, walaupun terkadang dari hasil kolaborasi sekolah tidak ada yang sesuai dengan harapan kita, nggak apa-apa. Yang mungkin itu adalah sebuah pembelajaran kedepannya, mudah-mudahan kita bisa lebih lagi untuk meningkatkan apa ya, semacam hal-hal positif yang baru gitu loh ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, kita mulai masuk kepada intinya ya sekarang ya. Kita mulai kepada si pamungkasnya di budaya positif ini. Oke. Yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, yang akan saya diseminasikan kali ini ada 5 poin ya. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan beserta restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, sekali lagi saya disini bukan menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu mungkin pengalaman Bapak dan Ibu lebih jauh dibandingkan saya. Saya di sini masih belajar, jadi di sini kita sama-sama sharing aja. Mungkin nanti ke depannya jika Bapak dan Ibu memiliki pengalaman, bolehlah ya kita sharing berbagi apa ya, hal-hal yang baik seperti praktik baik kita obrolkan bersama-sama ya. Yang pertama ada pertanyaan pemanas dulu ya, supaya mungkin dari tadi Bapak Ibu mendengarkan saya terus ngomong. Saya sekarang bertanya atau siapapun lah yang boleh menjawab pertanyaan ini. Nah, apa sih kira-kira budaya positif itu? Ayo, siapa?
Silakan. Enggak, silakan memang sesuai dengan perkiraan Bapak Ibu. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Hanya berbagi semacam jawaban yang positif saja. Mangga Bu. Oke, Ibu sebentar. Boleh. Ya, mangga. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus oleh seseorang, oleh siswa, ya oleh kita sebagai guru. Terima kasih ya Bu Yeni ya. Bu Yuni ya, sekarang kembali Bu Yeni, Bu Yuni ya. Nah, terima kasih ya Bu Yuni untuk jawabannya. Jadi menurut Bu Yuni itu yang namanya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik ya, yang itu dilakukan oleh kita sendiri sebagai pendidik atau oleh siswa sendiri ya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Terus-menerus. Gimana Bu? Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus, yang namanya budaya kan turun-temurun. Oke, berarti secara kontinu ya terus-menerus ya. Oke. Ya, tambahnya dari Bu Nur, ya, Bu Nur menambahkan dari pernyataan Bu Yuni tadi yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, secara kontinu, secara terus-menerus ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, sama ya, 11-12 jawabannya dengan Bu Yuni dan Bu Nur tadi. Yang namanya budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan universal yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah individu, komunitas atau lembaga. Tadi sudah sesuai yang disampaikan sama Bu Yuni dan Bu Nur. Yang namanya budaya positif itu adalah suatu kegiatan atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, yang secara terus-menerus seperti apa? Nah, di sini Bu, Pak, ada yang namanya nilai kebajikan universal. Yang namanya nilai kebajikan universal itu adalah suatu nilai yang memang betul-betul dianggap gitu ya, dianggap baik itu dari segi sosial, budaya, bahkan agama. Contohnya seperti apa? Jujur, penyayang, ya, lalu bertanggung jawab. Terus istilahnya ada yang lain boleh yang namanya bertakwa. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, diharapkan nanti endingnya minimal ada satu yang menempel kepada diri kita atau kepada murid-murid kita nantinya. Ya, karena dari yang menempel tersebut, ya, atau yang kita sebutnya si nilai kebajikan itu nanti endingnya akan menjadi suatu karakteristik. Kan senang ya kalau kita punya apa namanya, kan kita senang punya semacam apa ya, kalau itu mah kayak bukan logo apa ya sebutannya ya, ciri khas ya, ciri khas yang menempel pada kita tuh. Alhamdulillah ya, Bu Nur orangnya baik, orangnya tanggung jawab. Nah, itu kan secara langsung karakteristik yang positif menempel kita tuh memang betul-betul bisa membuat kita senang gitu kan. Apalagi kalau si nilai kebajikan ini bisa menempel pada lembaga kita, pada instansi kita, itu jadi nilai positif sekali untuk masyarakat sekitar. Jadi sekali lagi memang betul yang disampaikan oleh Bu Yuni dan Bu Nur, yang namanya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus ya. Oke, sepakat ya Bapak dan Ibu yang budaya positif seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan pemantik lagi nih sekarang ya. Ketika mendengarkan disiplin gitu kan. Apa yang terbayang di benak Ibu dan Bapak? Dan atau apa sih yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu mengenai makna disiplin? Ayo, siapa lagi? Mengingat suatu. Kenapa Pak? Oke, oh iya, berarti yang terlintas di pikiran Bapak Ibu adalah tepat waktu. Oke, ada lagi? Kemudian Sesuai dengan aturan.
sesuai dengan aturan. Oke, tepat waktu berarti ada kaitannya dengan sesuai aturan ya. Kalau sesuai aturan mungkin secara generalnya luas. Kalau Pak Nur mungkin mengklasifikasi lagi, mengklasifikasi lagi tepat waktu. Ada lagi di pikiran Bapak dan Ibu. Tanggung jawab, oke, tanggung jawab. Apa lagi? Konsekuensi. Ada konsekuensinya, oke sih. Nah, berarti yang namanya disiplin ini semuanya pada hebat semua dalam artian satu jawaban itu konteksnya yang sama gitu ya. Tadi Bu Dita sesuai dengan aturan, di mana dalam aturan itu ada yang datang tepat waktu, bertanggung jawab, terus saya Bu lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga lupa ya. Bukannya diingat gitu ya. Nah, terus tambahin itu lagi ada konsekuensinya. Nah, berarti kalau namanya konsekuensi sebenarnya kalau si disiplin ini ada yang dilanggar, gitu kan, ada konsekuensinya, ya kan? Oke ya, kita pegang dulu semua jawabannya. Di sini ya, terkadang ini ya di sebagian orang, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak ada pemikiran yang saya silam di atas ya, mudah-mudahan. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dia patuh, gitu ya. Kalau kita mungkin ekspektasi kita yang namanya disiplin pada murid, kalau kita supaya patuh, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, terkadang memang ada jangankan pemurid lah, jangan saya ambil contohnya ya sebagai guru. Terkadang saya pun sempat berpikir yang namanya kata disiplin itu berarti secara tidak langsung ada kaitannya dengan ketidaknyamanan. Yang tadi saya pernah sampaikan di awal, ketika kita mematuhi aturan, saya terkadang mematuhi aturan tersebut karena saya takut. Saya takut dioprok atau apa ya bahasanya, ditegur gitu lah ya sama kepala sekolah atau mungkin rekan-rekan yang lain, saya takut. Nah, berarti kan rasa takut itu merupakan salah satu contoh ketidaknyamanan kita terhadap disiplin tersebut, ya. Itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada di poin pertama ini. Jadi balik lagi tadi ke awal yang saya sampaikan, mudah-mudahan ketika kita disiplin itu kita memang betul-betul menghargai diri kita sendiri. Bukan dalam artian kita menghargai ingin mendapatkan penghargaan, bukan, ya, tapi memberikan nilai positif atau reward untuk diri kita sendiri, gitu. Karena yang namanya istilahnya menghargai diri sendiri itu, wah, mungkin untuk jangka panjangnya atau bahkan jangka pendeknya, yang namanya menghargai diri sendiri itu akan menambahkan kinerja kita mungkin ya dalam suatu lembaga. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ketika Bapak dan Ibu menerapkan disiplin, mudah-mudahan tidak sampai membuat ada pikiran saya tidak nyaman. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, lalu mudah-mudahan yang saya harapkan ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu yang tadi kita harapkan. Mudah-mudahan dari disiplin ini kita bisa menghargai diri kita sendiri untuk mencapai tujuan. Misalnya tujuannya apa nih? Contoh si A aja, saya tidak mau pakai nama ya. Contoh si A, dia itu sangat disiplin karena dia punya tujuan ingin menjadi kepala sekolah misal. Ya. Nah, ketika dia menghargai diri sendiri, itu nanti baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, saya yakin si A itu bisa istilahnya mencapai apa yang dia harapkan kita di kepala sekolah. Karena apa? Saya tidak langsung ketika kita menghargai diri sendiri, penilaian positif itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Gitu. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu yang ada di sini bisa menghargai dirinya sendiri ya. Ketika kita berdisiplin bukan karena ada embel-embel takut atau apa, tidak nyaman, tapi lebih pada yuk hargai diri kita sendiri. Itu ya. Jadi kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, nah sebentar, ada yang ketinggalan Pak.
Nah, untuk di poin yang makna kata disiplin ini nanti kaitannya itu ada di keyakinan kelas ya. Jadi jangan sampai dari apa yang kita buat tata tertib gitu lah ya, tata tertib atau apa yang kita buat jangan sampai membuat mulut kita tidak nyaman ya. Nah, jadi nanti ini yang poin ini nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Oke. Nah, sekarang yuk kita agak bergerak dulu ya. Sekarang mau bergerak tangannya. Nah, di depan sini kita coba bermain. Yuk kita buka. Buka apa? Tenang, nanti dijelaskan dulu ya. Nah, di sini ada instruksinya. Jadi nanti kita kan ada berapa sampai 23, 27 ya. 27 mungkin nanti salah satu sebagai apa ya, sebagai saksi dulu ya, bagi saya untuk mengobservasi kira-kira nanti siapa nih yang membuka tangan, siapa yang menutup tangan gitu ya. Kira-kira ada yang menjadi bantu saya menjadi observatornya. Ya, oke, kita jelaskan dulu aja ya bagaimana cara bermain. Jadi nanti ibu harus memegang satu benda yang ibu anggap benda tersebut sangat penting buat ibu. Ya, misalnya nih Bu Yuni sama Bu Nur berpasangan misalnya, atau Bu Nindra sama Bu Yuni berpasangan. Nanti misalnya nih Bu Nindra memegang handphonenya. Sebagai Bu Nindra memegang handphone nanti Bu Yuni kumaha carana pokoknya kudu minta, kudu berhasil mengambil handphone tersebut ya. Mau dapat mau enggak itu mah lihat nanti hasil akhirnya. Jadi silakan berpasangan dan siapa kira-kira yang akan memegang benda dan siapa yang akan meminta bendanya. Oke? Nah, sekarang mau jadi observator siapa? Bu Rita mau? Sudah berpasangan. Oh, sudah berpasangan. Bu Rita mau bantu? Oke, Bu Rita sini bantuin aku jadi observator sambil melihat, soalnya saya pasti melihatnya kesana sini. Bu Rita itu memperhatikan dia bapak dan ibu yang jadi kira-kira jalan ceritanya atau bisa dapat ini kayak gimana gitu ya. Oke, ya udah siap bapak dan ibu. Saya kasih waktu 30 detik ya. Saya kasih waktu 30 detik supaya bapak dan ibu nanti yang ingin mendapatkan barang tersebut bisa dapat. Oke? Nah, dari Bu Nur sama Bu Yuni siapa yang memegang barangnya? Bu Yuni, oke. Berarti Bu Nur mau nggak mau harus nolok Bu Yuni ya supaya dapat barang yang dipegang sama Bu Yuni ya. Kalau Bu Elsa sama Pak Nur siapa yang memegang barangnya? Oh, berarti bapak yang nolok ya, laki-laki. Oh, yang harus nolok perempuan ya. Ini siapa nih? Oke, Pak Aziz yang megang barang, Bu Rita yang nolok. Oke, udah siap berarti semuanya ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, silahkan. So. Ya, Bu Indra bantuin aku ya. Siapa nih yang berhasil menolok dan siapa yang tidak berhasil? Yang berhasil ternyata Berita.
tadi kan ceritanya yang kepala itu adalah tutup pulpen ya, tutup pulpen. Jadi kalau saya dengan bernegosiasi lah istilahnya, bernegosiasinya itu walaupun tadinya tidak dibeli dengan alasan katanya ya biar ditutup, kenapa terus ditutup? Nah kalau saya tuh alasannya kalau misalkan ini tidak ditutup nanti kan kering, kalau misalkan kering malah tidak bisa digunakan. Kalau misalkan kita tutup itu nanti bapak bisa minjem, bisa pakai, saya juga bisa pakai. Jadi ini istilahnya tuh pulpennya bisa berguna untuk kami berdua gitu. Kumaha cara begitu mungkin ada basic berwirausaha. Mungkin bisa negona, terus saya nego. Enggak boleh. Oh ya udah kamu boleh. Oke. Nah, sekarang mungkin antara Pak Nur atau Bu saya mau mewakilkan kenapa tidak bisa dapat. Oke, silakan Pak Nur. Terima kasih. Ya mungkin di sini kenapa saya nggak dapat mungkin karena pertama-tama yang paling utama adalah saya nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Saya nggak tahu apa yang diyakininya yang membuat benda itu benar-benar berharga untuk bangsa sendiri. Gitu. Jadi ketika saya mencoba untuk bernegosiasi untuk mendapatkan yang dari kepercayaan dari bangsa, ya beliau nggak percaya karena ya apa sih saya panggil itu nggak tahu apa gitu. Jadi nggak ada yang bisa saya nggak ngerti saya serahkan gitu kepada orang yang nggak saya percayai gitu. Jadi intinya Pak Nur nggak tahu apa ya yang dipegang oleh Bu Elsa, gitu kan makanya ya udah saya nggak tahu jadi orang ngapain maksa gitu gara bagaimana kayaknya kalau Bu Nur beda sendiri ya udah tahu nih barangnya berarti kan udah tahu berarti gue dong yang ngasih penjelasan kenapa nggak berhasil ya karena saya kira sama tahu barangnya ternyata Pak Nur nggak tahu nah kalau Bu Nur tahu kenapa ya. Baik, terima kasih. Tadi saya ngomong handphone ya, karena handphone saya baterainya habis. Saya mau pinjam handphonenya tidak boleh, karena di dalam handphonenya banyak rahasianya, ada embedding, ada segala macam, jadi takut disalahgunakan. Jadi saya minta telepon sebentar aja di depan dia, tapi nggak dikasih. Karena banyak hal yang penting gitu ya. Sip, oke, terima kasih ya Bu. Pak Nur dan Bu kita sudah menjelaskan kenapa bisa dapat, kenapa tidak bisa dapat karena tahu ya, maksudnya kita punya alasan sendiri gitu loh. Bahkan yang menolak pun sebetulnya punya alasannya tersendiri gitu kan. Tapi saya perasaan sama Bu Elsa, bahkan apa Bu? Bisa kekeh gitu. Oh sama kayak mobil. Oh, oke, handphone Pak ternyata banyaknya. Ya, oke nah di sini Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini ya kita lanjutkan lagi kembali ke layar gitu lah ya. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan gitu kan. Nah berarti secara dalam dunia yang punya daya kontrolnya itu adalah kita sendiri gitu kan. Ya, jadi makanya saya tidak menyalahkan ketika Pak Razi ya udahlah ya saya kasih ya udah mungkin kalau dari segi apa ya dari segi psikologinya mungkin ya bukan dalam artian lelaki mengalah kepada perempuan bukan ya tapi mungkin Pak Razi punya alasan sendiri yang tadi disampaikan sama Bu Rita ya udahlah ini tutupnya saya kasihin nanti pulpennya bisa pakai bareng-bareng gitu kan awas kalau mau dipakai bareng-bareng ya Pak Razi kalau pakai bareng-bareng ya nah itu mungkin begitupun dengan Bu Elsa, begitupun dengan Bu Yuni, beliau punya alasannya sendiri. Beliau punya kontrolnya sendiri. Kenapa barangnya nggak mau ya kan? Gitu kan? Nah, yang kita bermain tadi dan kita istilahnya apa ya, memainkan tadi gitu ya si kepala tangan itu, kita masuk ke dalam yang namanya disiplin positif ini, ya. Tadi kan kita baru mengenal yang namanya disiplin gitu kan seperti aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini kita harus mengenal dulu ternyata ini disiplin positif menurut Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan menjadi choice theory atau teori pilihan gitu kan ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya, jadi kita sebagai guru itu mengontrol kepada murid kita. Pada dasarnya
tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama yang tadi Bapak dan Ibu lakukan, ya. Pak Nur dan Bu Nur itu sebetulnya tidak bisa memaksa kehendak Bu Elsa dengan Bu Yuni, gitu. Kalau misalnya dia nggak mau, ya udah, ya, jangan dipaksa. Nah, mungkin berbeda halnya kepada murid. Kalau murid kita memberikan semacam aturan, semacam disiplin itu kan secara tidak langsung tadi ya berarti kalau untuk menumbuh kembangkan karakter positif. Nah, berarti kalau misalnya si anak tidak mau dengan aturan tersebut, jangan dipaksa, ya. Tapi jangan dipaksanya, ya, karena kita adalah sebagai guru, wajibnya harus memberikan cara yang lain. Harus istilahnya mencari opsi yang lain lagi. Gimana nih supaya si anak bisa menurut ke kita sebagai guru? Dan saya yakin kepada Bapak dan Ibu, ketika kita mengajarkan sebuah kedisiplinan kepada murid, tidak semata-mata bahwa kita itu dendam ke anak, tidak semata-mata kita itu sebel ke anak. Walaupun ya, oke lah, kalau sekarang bikin kita greget gitu ya, sekarang yang naik, tapi apa daya tidak boleh dan tidak bisa gitu kan. Makanya kita sebagai pendidik mau tidak mau dalam ilusi guru mengontrol murid, ya ketika anak tidak mau, ya sudah, lelehan dulu, jangan dipaksa. Tapi dalam artian dibaliknya kita leleh ini, kita tuh harus mencari opsi yang lain. Kita harus mencari semacam cara-cara yang lain gimana biar anak ini murid, gitu kan? Biar anak ini murid salah, biar anak ini manut ke kita. Saya punya satu contoh, satu kasus gurita mungkin sudah berpengalaman juga karena asalnya anak gurita dulu saya gurita juga, gitu ya. Jadi ada satu anak, tidak saya sebutkan namanya lah ya, si anak A. Dia itu sebetulnya kalau dilihat dari background keluarga berada, tidak istilahnya menengah ke bawah, malahan di atas, bukan menengah atas, tapi di atas posisinya ada Bapak dan Ibu, gitu. Tapi dia tipe anak ketika dia dihadapkan oleh aturan, ya, dia itu bukan tipe anak yang langsung manut, tidak. Kalau dia terkena masalah, ya, dia itu tidak bisa yang langsung didikte. Misalnya si A, kamu tuh nggak boleh kayak A, B, C, D, E sampai Z. Kamu tuh jangan kayak gitu, kamu tuh jangan kayak gitu. Dia tuh orang malah yang makin ngeyel, makin nggak suka sama kita. Nah, makanya saya dan guru BK itu bekerja sama. Ketika Bu Senit sebagai guru BK, Bu Din, kalau ke si A jangan kayak gini ya. Dia tuh tipe anak yang kalau misalnya diajak ngobrol nggak bisa serius. Kita harus ngikutin alurnya dia. Misalnya nih si A itu ngomongin tentang keluarga, ya kita ikutin dulu aja tentang keluarganya. Entas ketika dia sudah mulai enak, kita selipin lagi ke topik utama tadi. Nah, itu. Jadi mau tidak mau kita berlari ke ilusi kontrol ini. Guru mengontrol murid, boleh kita mengontrol, tapi yang namanya mengontrol itu berbeda-beda tentunya. Jadi kita berusaha untuk karakteristik anak sekarang tuh jangan sampai mendikte. Ya dia kalau anak suka didikte mah tenang, tidak masalah. Tapi kan yang namanya karakter tadi berbeda-beda anak-anak teh. Jangan kan anak-anak siswa sekolah, anak kita saja anak kandung, itu kan berbeda karakter. Kita harus mengikuti karakter mereka seperti apa, supaya apa tadi? Ya anak mau menerima peraturan kita itu seperti apa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, ini ada kaitannya tadi yang saya sampaikan di poin pertama. Jadi, ketika si anak memang tadi tidak mau didikte, tidak mau menerima peraturan yang kita buat, mau tidak mau wayana, kita harus memberi penguatan positif lagi. Ya, kita harus mencari aturan-aturan yang menurut dia bisa bermanfaat. Capek nggak Bu? Capek sebetulnya. Tapi dari kumaha tujuan utama kita tadi visi kita yaitu untuk menumbuh kembangkan karakter positif anak, bisa berbudaya positif, gitu. Ya, capek, tapi ya, ayo kita berkolaborasi bersama-sama. Kalau Bapak dan Ibu nantinya saya menjadi wali kelas, ya, Pak Nuh, Bu Elsa, terus Bu
menghubungi kalau di luar kelas, kalau nggak sama sih kayak kita berkolaborasi dengan salah satunya guru BK kita. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Jadi secara tidak langsung poin 2 itu nanti akan muncul dengan sendirinya ketika Bapak dan Ibu berkolaborasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah nih ya, dapat menguatkan karakter. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, untuk poin ketiga ini nanti ada kaitannya di 5 posisi kontrol. Ya, Bapak mungkin pernah ya? Asal pernah dengar ya Pak ya? Oke, mungkin Bapak udah berpengalaman juga nih kayak dalam 5 posisi kontrol nih Pak Nur kayaknya. Nah, jadi di poin ketiga ini, ketika saya pernah mengalami, ketika saya belum paham ilmu ini gitu ya, saya itu tipe orang yang dulu ya, memang dulu bukan sekarang, dulu. Nah, saya itu tipe orang yang terkadang kalau ke sesuatu sebagainya. Nah, hari kamu tidak kesian ke mama kamu, ke orang tua kamu, cik aku mikir kamu tuh kayak gini tuh di sekolah itu sama orang tua kamu. Nah, saya memang suara halus gitu kan, suara saya memang halus untuk mengingatkan si anak tersebut, tapi si suara halusnya ini terkadang secara tidak langsung bisa bikin down si anak gitu. Jadi ketika contoh ada yang saya dulu siswa saya misalnya maaf ya gitu ya, nggak apa-apa sebut namanya teh, untuk yang udah contoh gitu ya, Nur, kamu antum ketahuinya kain muka bapak, cik mikir kamu teh, jangan sampai kamu bertindak seenak-enaknya, mulai negatif pisan kamu teh. Nah, mulai negatif pisan kamu teh. Saya kan tidak membentak dulu ya, suara saya pelan, tapi ketika ada kata yang mulai negatif pisan kamu teh, itu mungkin bisa nempel terus ya murid ya ke pikiran kita gitu, bisa nempel ke kita kan muridnya gitu ya. Atau misalnya saya ke Bu Nindra, maaf ya Bu Nindra, ini saya pakai nama dulu ya, Nindra, aku kamu teh nih centil pisan aku, cik aku, jangan kayak gitu misalnya ke teman yang lain teh, jangan curi jangan cari perhatian pisan, jangan cari pisan. Nah, saya nggak marah ke Bu Nindra sebagai siswa, tapi mungkin ketika saya menyebutkan kamu tuh jangan caper pisan aku Nindra, nah itu kan jadi saya langsung itu ada kata atau kalimat negatif gitu kan. Nah, dikhawatirkan kalimat negatif itu bisa menjatuhkan mental si anak. Nah, makanya ini sebetulnya ilusi kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu memang sepertinya memang tidak di apa ya, jangan sampai kayak gitulah gitu. Karena jangan murid, terkadang saya dulu pernah merasakan ketika ada guru nggak marah kok saya tuh ngomong pelan, tapi ketika ada kalimat negatif benar-benar nyelkit ke hati deh. Itu yang dirasakan saya, apalagi murid yang zaman sekarang notabene-nya si basicnya itu memang betul-betul kayak generasi strawberry gitu kan, di luarnya kayaknya kuat tapi di dalam itu lembek. Kita kan nggak tahu ya, ada yang kuat gitu, tapi kita tidak tahu ya mendalami karakter itu memang betul beberapa butuh lama waktunya. Nah, cuma kita juga saja yuk mulai sekarang kita jangan sampai mencap negatif gitu kan, jangan mencap negatif bahwa si anak tuh kamu tuh mau dikit pisan karena yang negatif ya. Yuk coba kita mulai kurangi dari sekarang, karena dikhawatirkan bisa menjatuhkan mental si anak gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pemusuhan akan terbentuk. Iya sih ya, jangan sama antara rekan sama rekan atau guru dengan murid. Saya pun pernah jadi cerita sedikit ya, dialami oleh saya sendiri dengan keluarga sendiri. Ketika keluarga memaksa kepada saya, betul akan ada muncul pemusuhan gitu. Jadi saya merasa nah sih gitu kan, maksa-maksa saya nggak mau kan, jadi kemudian saya marah-marah gitu kan ke orang tua, kan tidak sopan gitu kan, orang tua marah gitu takutnya mendoakan saya. Nah, itu kan saya tidak langsung memang betul yang namanya memaksa ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya hak boleh punya, tapi kita
endingnya itu seperti apa? Apakah akan baik atau malah akan muncul permusuhan? Makanya harus hati-hati ketika ada unsur memaksa. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ya, tadi yang saya sampaikan di awal. Ini mungkin sudah masuk ke teori yang kedua. Sebentar, Bapak dan Ibu tidak bosan kan? Atau mau ice breaking dulu ini teh? Hah? Enggak, berarti langsung aja kebun ini teh. Baiklah, si bosan mau ice breaking dulu boleh, ayo gitu kan. Tapi lanjut aja ini teh. Baiklah ya. Nah, dalam teori motivasi ini ada dua motivasi. Ada yang dari eksternal, dari luar, dan ada yang dari internal, dalam. Nah, di sini menurut Jen Dosen dalam bukunya, bahasa Inggris lagi baca dari bahasa Inggris ya, maafin kalau salah, Bapak lihat Restructuring School Discipline, maafin ini malu Bapak menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita dari eksternal dulu ya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan di awal sedikit. Ketika kita melaksanakan sebuah pendisiplinan, melakukan sebuah aturan gitu kan, mungkin dari motivasi eksternalnya itu secara tidak langsung muncul dalam diri kita. Seperti saya awalnya, ketika saya datang terlambat ya salah sih ya, saya tuh takut juga, takut dimarahin sama atasan saya. Atau saya datang tepat waktu, kenapa aku datang tepat waktu, alasan saya takut dimarahin kalau saya terlambat. Nah, itu kan secara tidak langsung muncul semacam motivasi eksternal. Atau kalau misalnya saya datangnya pagi banget kan, ada di dalam hati saya embel-embel, saya pengen dapat imbalan, saya pengen dapat penghargaan dari Bu Indra sama Pak Razi misalnya kan. Nah, itu adalah salah satu motivasi eksternal. Nah, yang saya harapkan ada motivasi eksternal ini salah nggak? Ya tidak salah juga sih, namanya juga manusiawi gitu kan. Tapi dengan catatan diusahakan, ya dengan catatan diusahakan jangan sampai kita ada embel-embel ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan perhatian atau penghargaan dari siapapun itu, atau mungkin kita datang lebih pagi itu karena merasa takut ya, takut dimarahin. Nah, mudah-mudahan si motivasi eksternal ini lambat laun memudar Bapak Ibu. Jadi balik lagi tadi ke awal yang saya sampaikan, mudah-mudahan ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya budaya positif atau disiplin positif, itu adalah murni dari diri kita. Ya, nah di sini ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bukan dalam artian menjadi dia sebutannya jadi bukan menjadi diri kita sendiri. Iya, jadi orang lain kan pengen kita seperti apa, kita jadi seperti yang menjadi diri, bukan seperti itu. Jadi mewajarkan sekali, misalnya nih Bu Yuli berharap ke saya, Bu Yuli itu berharap ke saya, Bu Dita, saya tuh berharap sama Bu Dita tuh misalnya rajin, terus Bu Dita selalu loyal terhadap kerjaan Bu Dita. Nah, kalau ada seseorang memiliki harapan seperti itu tidak salah. Anggaplah itu menjadi motivasi internal untuk kita, supaya kita kedepannya bisa lebih baik untuk menjadi diri kita sendiri, versi yang lebih baik diri kita sendiri. Terkadang kita selalu mengartikan kita tuh ngikutin apa yang orang lain mau. Entah dia bilang loh jadi dirinya, entah bukan jadi diri kamu sendiri loh. Nah, mudah-mudahan mindset kita tidak seperti itu. Ambillah positifnya, supaya jati diri kita ketika sesuai dengan harapan orang lain itu bisa menjadi motivasi yang lebih positif untuk diri kita sendiri. Baliknya ke apa ya tadi, menghargai diri kita sendiri. Tenang, yang namanya penghargaan dengan sendirinya akan datang kalau sudah menghargai diri sendiri. Jadi diharapkan ketika Bapak dan Ibu menghadapi
namanya penghargaan itu datang belakangan ya. Nah nanti yang namanya penghargaan itu nanti ada kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Ini jujur, hukuman dan penghargaan bikin saya kaget ternyata ya. Kita sekarang langsung. Nah ini saya bacakan dulu ya. Menurut Alfie Korn dalam wawancaranya di AACD Annual Conference Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata maupun hukuman maupun penghargaan itu secara tidak langsung menghancurkan potensi itu. Nah, saya bacakan dulu. Menurut Korn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Korn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, jadi saya simpulkan ternyata ketika Bapak dan Ibu memberikan penghargaan kepada murid apresiasi gitu ya, berupa misal semacam piagam atau sertifikat atau barang, ya sebenarnya salah tidak salah. Mungkin secara tidak langsung Bapak dan Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa supaya semangat lagi. Tapi hati-hati Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan suatu piagam ya, suatu sertifikat atau suatu barang untuk murid kita yang kita anggap tidak berhasil, takutnya atau dikhawatirkan anak tersebut merasa terus-menerus meminta hal yang sama gitu. Dikhawatirkan terus-menerus murid dan Bapak Ibu menagih hal yang sama. Ketika anak Bapak Ibu berhasil, Bu, mana kemarin seperti ini, kok saya tidak pernah dikhawatirkan seperti itu. Jadi makanya dia tuh ketika dia berhasil dia langsung mendapatkan reward atau penghargaan. Hati-hati, sekali lagi menanam. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah menumbuhkan mental yang tadi itu. Dia kalau berhasil ya harus dapat sesuatu gitu. Atau misalnya gini, Bu Nindra, misalnya saya murid Bu Nindra, ketika pembelajaran di yang pertemuan pertama saya berhasil di pelajaran Bu Nindra, langsung Bu Nindra memberikan saya hadiah atau penghargaan hadiah. Wih, saya senangnya minta ampun di situ, ya. Tapi ketika sewaktu-waktu saya gagal, saya tidak berhasil, dan Bu Nindra tidak memberikan saya penghargaan, saya langsung jatuh di situ. Saya langsung down, ya, saya nggak dapat. Atau misalnya saya udah berusaha semaksimal mungkin supaya mendapatkan apresiasi dari Bu Nindra, tahu-tahu ada yang lebih bagus dibanding saya. Nah, kalau misalnya ada hal yang memberi seperti itu, dikhawatirkan juga muncul pikiran-pikiran negatif. Saya nggak dapat, si Eka lebih baik. Oh udah, nggak mau lagi memaksakan diri. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Jadi di sini memang kalau mangga ya untuk yang hukuman dan penghargaan ini, ketika Bapak mau mengimplementasikan penghargaannya, silakan. Tapi hati-hati, dikhawatirkan seperti yang tadi saya sampaikan contohnya. Takutnya itu kepikiran, takutnya itu terus-menerus itu si anaknya minta uang, kemarin dapat, kok saya sekarang nggak dapat. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Karena kalau misalnya dikhawatir, kalau seperti itu terus-menerus, dia tidak akan muncul istilahnya karakter positifnya secara alamiah gitu. Ya, dia takutnya itu mau belajar, mau berusaha karena ingin sesuatu. Nah, khawatirnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sanggup, ya memang tidak apa-apa. Berarti wayana itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, ya harus seperti itu. Gitu. Ya mungkin enggak mau diikuti si penghargaan ini silakan, tapi ada konsekuensinya yang tadi disampaikan sama Pak Aziz. Ada
Nah berarti penghargaan itu bakal efektif ketika apa yang kita harapkan kepada murid kita itu bisa terrealisasi sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi penghargaan ini selain kemudian bisa menjatuhkan, guru pun ternyata bisa menjatuhkan. Kita berharap misalnya Bu Dita nih, juga sebagai guru kimia berharap ke saya itu Dita harus pintar kimia, harus mendapatkan nilai maksimal, baru akan ngasih. Dan penghargaan yang Bu Dita kasih itu merasa alhamdulillah penghargaan saya ke si Dita benar-benar bermakna sekali buat saya karena saya berhasil mendidik anak saya bisa kimia. Nah tapi kalau misalnya si penghargaan ini ternyata dari Bu Ditanya itu ke saya tidak berhasil dalam kimia, nilai saya hancur, dikhawatirkan disebut percuma aku saya kenal penghargaan ke si anak itu, ternyata nilainya tidak stabil, malah jatuh. Nah dikhawatirkan seperti itu juga pada guru. Jadi memang ada sisi kekurangan satu sama lain dari murid maupun gurunya. Nah, lalu yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan tadi yang saya sampaikannya. Nah, lalu yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, terkadang kalau saya mendapatkan penghargaan karena saya tidak mendapatkan penghargaan lagi, takutnya saya tidak bersyukur, gitu kan? Takutnya saya tidak bersyukur dan loh, perbuatan baik kita banyak loh. Kenapa? Karena satu kebaikan yang tidak ada apresiasinya menjadi kita merupakan kebaikan-kebaikan kita yang benar yang melakukan seperti itu juga ya. Jadi untuk yang hukuman dan penghargaan ini mungkin saya ingin memaksa, tapi bagi yang memaksa itu tidak bagus ya. Tapi kembali kepada Bapak dan Ibu, kalau ingin mengimplementasikan penghargaan ini silakan, tapi ada konsekuensinya gitu ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut lagi ya. Sekarang masuk pada restitusi, nanti ada kaitannya yang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, kan mungkin dari tadi selalu saya nyebutin restitusi, tapi restitusi itu apa? Nah, di sini menurut dosen 2004, restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan suatu pendekatan yang membuat murid belajar dari kesalahannya dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi sekali lagi restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi secara tidak langsung, ketika si anak menghadapi permasalahan A, ya, yang menyelesaikan masalah itu bukan kita, ya, tapi kita bertanya balik ke anak, Sokna, sekarang kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini maunya kamu gimana? Sok solusinya gimana? Nah misalnya, Bu, ya udah deh, mungkin solusinya saya minta maaf. Habis itu setelah minta maaf, saya mungkin mau membuat semacam keyakinan buat saya dan guru saya bahwa saya tidak akan melakukan seperti itu. Oke, silakan. Nah, itu secara tidak langsung kita memberikan penawaran kepada anak. Jadi penyelesaian masalah bukan dari kita, bukan dari guru, gitu kan. Kalau misalnya dari kita dikhawatirkan si anak merasa keberatan apa yang kita minta. Contoh, misalnya kamu nanti mengajar nih, atau Pak Razi nanti mengajar. Lalu ada anak yang membuat masalah dengan Pak Nur dan Pak Razi. Kalau misalnya mendikte seperti itu, Ibu nggak mau tahu, kamu cepat minta maaf ke Pak Nur dan Pak Razi, lalu kamu harus bikin pernyataan kamu tidak akan melakukan kayak gini lagi. Nah, kalau saya bertindak seperti itu, dikhawatirkan si anak merasa beban. Kalau udah merasa beban, dia malah nggak mau nyamperin Pak Nur sama Pak Razi. Yang ada dia bikin masalah lagi,
sesi yang terakhir itu ya. Nah sekarang ada pertanyaan otomatis lagi nih. Kita jawabnya bareng-bareng aja lah ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa kita pakai helm? Supaya melindungi diri kita. Oke, kata Bu Rita. Oke, amit-amit ya. Kalau ada kecelakaan, setidaknya kalau kita bisa melindungi diri kita, kepala, karena kepala bagian vital ya. Jadi bisa melindungi diri keselamatan dan keselamatan. Ada lagi selain itu? Biar aman dari. Oke, mengikuti aturan dari kata kutip ini ya. Lalu lintas betul sekali. Berarti keamanan juga ya, bisa ada keselamatan dan keamanan. Keamanan supaya tidak ditilang. Gitu kan? Ya. Nah, oke, kita pegang dulu jawabannya ya. Yang kedua, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Oke, menjaga kebersihan, apalagi? Sebagian dari iman, oke. Biar terlihat indah, bersih, ya berarti ada kaitannya sama kesehatan juga nih. Kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, tadi ya, yang Bapak jawab dan Ibu jawab itu mengenai yang kalau tadi tentang keselamatan, tentang keamanan, lalu yang buang sampah itu tentang kebersihan, kesehatan, keindahan, keimanan juga. Itu secara tidak langsung sudah mendarah daging di pikiran Bapak dan Ibu. Dan secara tidak langsung itu sudah menjadi sebuah keyakinan, sudah menjadi sebuah kepercayaan, yang dimana kalau nanti kita melanggar keyakinan tersebut itu akan ada konsekuensinya, gitu. Kayak Bu Rita tadi pakai helm katanya biar keselamatan. Kalau kita melanggar konsekuensinya amit-amit. Kalau terjadi apa-apa dia tidak pakai helm, amit-amit. Kayaknya kan bakalan kayak gimana, gitu kan, sama diri kita. Terus kalau pakai bahasa keamanan biar tidak ditilang. Kalau tidak pakai helm konsekuensinya ada polisi, otomatis bakal ditilang, kena tilang. Itu. Terus tadi yang buang sampah pada tempatnya. Yang ada kebersihan, keindahan, dan keimanan. Kalau sampai membuang sembarangan, konsekuensinya berarti nanti kesehatan kita terganggu. Keindahan pun akan berkurang nilai estetiknya, gitu kan? Terus iman kita, iman adalah sebagai apa sih? Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Berarti ketika kita membuang sampah sembarangan, konsekuensinya iman kita sebagai seorang muslim itu akan dipertanyakan, gitu kan, kasarnya seperti itu. Nah makanya nanti ya ketika Bapak Ibu membuat sebuah kesepakatan di kelas ya harus betul-betul menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Jadi secara tidak langsung kesepakatan tersebut harus mendarah daging di murid-murid kita, harus memang betul-betul terngiang di pikiran murid kita. Kalau misalnya ada, ingatkan nanti kalau misalnya kalian melanggar, bayangkan ya ada konsekuensi, gitu. Yang kita bacakan dulu ini ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang tadi Bapak dan Ibu jawab ya, keselamatan dan kesehatan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi yang tadi Bapak Ibu jawab mengenai keselamatan, kesehatan, keimanan, kebersihan, keindahan, itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah nanti di dalam kelas ketika membuat keyakinan kelas pun Bapak dan Ibu bayarnya mau tidak mau, suka tidak suka harus menggunakan nilai kebajikan universal tersebut ya. Ketika nanti Bapak dan Ibu membentuk sebuah keyakinan kelas ya, ada beberapa yang perlu diperhatikan mungkin oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, keyakinan
Kalau menurut saya mungkin sifatnya yang umum-umum aja, yang general aja. Karena kalau misalnya lebih rinci, lebih konkret, misalnya nih, kalian harus menjaga kebersihan ya. Nah, mungkin anak-anak dari situ bisa menarik kritis. Yang namanya menjaga kebersihan, berarti dia harus membuang sampah pada tempatnya. Dia harus melaksanakan piket. Berbeda kalau dirincikan. Kamu harus buang sampah di tempatnya, kamu harus piket. Nah, saya tidak langsung itu dia mengatakan nanti si anak merasa saya disuruh, gitu. Saya dipaksa harus gitu. Nah, saran saya ketika nanti bapak di kelas, bapak dan ibu di kelas untuk membuat keyakinan kelas, dia seperti yang general saja, yang umum saja, ya. Itu yang pertama. Nah ini ada kaitannya sama yang kedua. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang tadi saya katakan. Lalu yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi diharapkan jangan sampai ada kata jangan, tidak boleh. Kan kalau dalam parenting juga ya kata tidak boleh, kata jangan itu terkadang bikin anak penasaran gitu kan. Jangan, misalnya jangan lompat pagar, jangan lompat pagar kayak kejadian kalau kita jangan lompat belakang benar banyak yang lompat belakang kan bapak ibu malah cerita saya ini banyak sekali cerita gitu ya. Nah diusahakan nanti kalau dikasih jangan ada kata jaraknya saya nyuruh sendiri ya, jangan diusahakan tidak ada kata jangan dan tidak boleh itu ya. Lalu yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Saya ingat ada yang sering bilang membuat aturan sama dengan untuk dilanggar. Nah dikhawatirkan seperti itu kalau terlalu banyak. Jadi kita membuat 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan kelas yang penting itu berbobot semuanya. Dan anak-anak bisa mengimplementasikan semua keyakinan kelas tersebut ya. Karena kalau terlalu banyak peraturan dia merasa main bisik seperti itu ya. Nah lalu yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Kita bikin keyakinan kelas ya, mau harus diterapkan dalam lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah jadi yang diharapkan itu adalah ketika nanti bapak dan ibu membuat sebuah keyakinan kelas ya, yang membuat pernyataannya jangan dari bapak dan ibu dulu, tapi silakan aja ke anak. So kamu maunya gimana, pengennya gimana, buat nanti jadi banyak. Keyakinan kelasnya nggak apa-apa, banyakkan dulu. Nah nanti ketika semuanya sudah terkumpul si keyakinan kelas itu, bapak sebagai seorang pendidik atau guru bisa memilah dan bisa memilih kira-kira peraturan mana yang memang bagus untuk diterapkan di kelas. Kita dapat dulu aja gitu, semua masukan murid. Nanti yang menentukan mengeksekusi hasil itu adalah bapak dan ibu sendiri ya itu. Nah yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah jadi mungkin ini masukan untuk bapak dan ibu, ketika bapak dan ibu melakukan sebuah keyakinan kelas, diusahakan dari waktu ke waktu itu bisa berubah. Karena biasanya setiap kondisi minggu ke minggu itu anak-anak itu beda si kondisinya. Jadi enggak kalau mau diperbarui seminggu sekali atau mau diperbarui maksimal sebulan sekali boleh. Jadi jangan dari semester diganti. Karena apa? Kondisi anak itu berubah-ubah. Ya bapak dan ibu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Cukup ya, biar lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih Pak Lazi. Nah ini salah satu contoh kecil saja. Saya di sini sudah pernah ya. Kalau sering jujur belum sering ingat. Karena saya masih banyak sekali kekurangan, pernah melakukan sebuah keyakinan kelas. Jadi awal mula saya melakukan keyakinan kelas, saya berdiskusi dulu dengan anak. So kamu maunya gimana? Silakan tulis misalnya
bisa diubah menjadi positif itu. Nah nanti ya mungkin boleh diwakilkan oleh murid juga. Kalau saya pemurid aja sih menyarankannya biar disepakati bersama ya. Yang menyampaikan keyakinan kelas yang sudah jadi itu adalah biarkan murid sendiri ya. Biarkan si anak yang menyepakati sendiri. Karena nanti kalau misalnya ada yang melanggar, konsekuensinya siap-siap diterima. Konsekuensi bukan dalam artian menghukum ya, tapi ini konsekuensinya yang sudah disepakati bersama. Kalau saya di kelas 11-12 kebetulan sebagai wali kelas, ada konsekuensi kalau yang tidak piket wayangnya didenda 5.000. Itu bukan kemauan saya, tapi kemauan anak-anak. Makanya ketika ada yang didenda 5.000 rupiah, tidak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang sampai ngadep ke orang tuanya, mah uang saya diambil 5.000 didenda, nggak ada. Karena ini adalah kesepakatan bersama, bukan kesepakatan pribadi gitu ya. Nah ini ada kaitannya yang tadi karakteristik positif ya. Ada yang mungkin ada yang negatif juga. Ini sekedar tambahan saja. Bapak dan Ibu ketika ada anaknya nanti yang mahiwal 1 atau 2 orang ya, Bapak dan Ibu jangan langsung menjudge bahwa si anak itu mulai bangor, si anak itu mulai terbenar, si anak itu susah diatur. Nah ternyata ketika anak itu yang menurut versi Bapak dan Ibu nakal, bangor gitu ya, lalu dia susah diatur, tidak disiplin, yuk kita cek 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi belum si anak teh ya. Karena dia melakukan sesuatu tindakannya yang menurut kita negatif, itu kemungkinan di latar belakangnya ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah kebutuhan dasarnya ada apa aja? Ada 5 ya. Pertanyaan tematiknya mau dituduh tidak? Langsung saja ke teorinya, ke materinya. Langsung saja ya. Oke, nah jadi ketika Bapak dan Ibu nanti menemukan karakteristik muridnya ya, ada 5 kebutuhan dasar yang harus diperhatikan sama Ibu kepada murid-muridnya. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan hidup atau survival. Dan maaf Ibu, kebutuhan bertahan hidupnya misalnya nih, ada satu kasus misal ini ya, si D ketahuan memaksa meminta makanan temannya ketika dia istirahat ya, memaksa, contoh, Pak nggak mau tahu ini buat saya. Nah itu kan ada unsur paksaan ya. Nah berarti secara tidak langsung ketika si anak memaksa meminta makanan temannya yang lain, dia mungkin kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Misalnya dia di latar belakangnya ekonomi di keluarga dia kurang, sehingga dia tidak sarapan dulu, dia tidak bekal gitu kan, tidak bekal uang, apalagi bekal makanan tidak. Nah makanya Bapak dan Ibu ketika saya sebagai murid ngambil secara paksa punya partner, jangan menjudge dulu saya istilahnya nakal, tapi coba tanya dulu, kamu kenapa minta paksa makanan teman kamu? Ya mungkin kan dari berbicara 4 mata bisa jujur ya. Ya Bu, maaf karena saya di rumah lagi ekonominya lagi menurun keluarga saya, sehingga saya tidak sempat sarapan, saya tidak buka uang. Karena itu ketahuannya ternyata ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi bertahan hidup seperti itu. Makan untuk kayak kalau dulu di dalam pelajaran ekonomi ada kebutuhan primernya mungkin tidak terpenuhi, yang pangannya itu mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love belonging ya. Nah ketika si anak caper di sekolahnya, dia tuh bikin masalah loh sama satu guru atau bahkan beberapa guru, bukan dalam artian dia nakal, bukan dalam artian dia semata-mata cari perhatian doang. Siapa tahu ternyata dia di rumahnya itu kurang kasih sayang sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk kerja dua-duanya, mungkin orang tuanya pun kan ada yang broken home gitu kan, mungkin orang tuanya kerja di mana, anaknya tinggal di rumah sama siapa gitu kan. Siapa tahu juga ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan atau power. Nah, kan ada nih karakter anak, dia tuh di kelas tuh menjadi orang yang dominan sekali gitu kan, menjadi anak yang vokal sekali, sehingga misalnya si anak tidak disukai sama teman-teman sekelasnya karena dia selalu mendikte, dia selalu mendoktrin. Nah, kita sebagai pendidik jangan sampai bahwa menganggap si anak itu nih egois pisan gitu, karena jangan sampai seperti itu. Mungkin juga di latar belakangnya dia, di backgroundnya dia itu ketika di rumah tidak merasa bahwa saya itu diberikan semacam tanggung jawab. Saya itu di keluarga tidak dipercaya gitu loh untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya itu diluapkan oleh si anaknya seperti itu. Nah, diharapkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang dominan di kelas, egois, yuk kita buka mindset kita, pikiran kita bahwa mungkin dia di rumahnya tidak dipercaya oleh orang tuanya. Kan terkadang ada orang tua yang saking sayang sama anaknya merasa masih kecil si anak teh gitu, belum sanggup diberi tanggung jawab yang besar. Padahal kan seusia sekarang, usia SMA memang harus perlu diberi tanggung jawab mandiri. Ya, mungkin ada orang tua yang seperti namanya dia melampiaskannya di luar rumah gitu. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kesenangan atau fun, dan yang kelimanya kebebasan atau freedom. Nah, kalau kesenangan yang mungkin dia merasa tadi mungkin ada kaitannya dengan yang kurang rasanya diterima atau kasih sayang gitu. Nah, mungkin dia tidak mendapatkan kesenangan yang dia harapkan gitu. Makanya ketika saya mencari kesenangan di luar, untuk kesenangannya mungkin ya manggalah bapak dan ibu variasi, mungkin misalnya apa yang mungkin dia di keluarganya atau di sekolahnya tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dengan kesenangannya itu. Dan kebebasan, nah ini kebebasannya adalah balik lagi tadi kepada yang ketiga, penguasaan yang ada kaitannya. Jadi dia tidak bebas untuk mencurahkan apa yang menjadi hak dia, apa yang menjadi pendapat dia, maka dia merasa tidak bebas untuk mengutarakan pendapat. Jadi sekali lagi ketika bapak dan ibu menemukan anak yang mempunyai karakteristik yang unik, yuk kita cek bersama-sama kebutuhan dasarnya udah terpenuhi belum. Tapi hati-hati sebelum ke anak, yuk kita cek dulu kebutuhan dasar kita udah terpenuhi dulu. Ya, kita pun sama harus dicek juga kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum. Karena kalau misalnya kebutuhan dasar kita belum terpenuhi, ya berarti kita tidak akan maksimal nanti untuk melihat atau menumbuh kembangkan karakter positif si anak gitu ya. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke hampir ke ending ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan si anak ya, ini 5 pilihannya mangga nanti bapak dan ibu yang memilih sendiri. Jadi ada 5 pilihan posisi kontrol. Penghukum, yang pertama itu penghukum. Kalau penghukuman tahu makanya ada yang anak salah langsung dihukum sama kita. Datang terlambat, nggak mau tahu, lari keliling lapangan 100 kali, nggak mau tahu, bersihin kamar mandi. Nah, itu kan sebagai tipe penghukum, ya, itu. Nah, kalau yang namanya tipe penghukum ini otomatis akan membuat mental si anak betul-betul jatuh, karena kelas 2 OSPM dihukum. Jadi dikhawatirkan ke depannya si anak trauma dengan apa yang kita lakukan di sana, ya. Itu penghukum, jelas menghukum kalau penghukum itu ya. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah yang tadi yang saya sampaikan, ya. Kita mau baik-baik, tapi kita kan membuat mental si anak jatuh, kayak yang tadi saya contohkan. Nah, sok atuh, sifatnya kamu tuh jangan negatif, sok atuh jangan caper, sok atuh jangan nakal. Nah, kayak gitu kan itu mencap. Misalnya kita membuat si anak itu merasa bersalah, ya, lembut, baik ngomongnya, tapi saya jelaskan itu seperti menjatuhkan, nusuk kayak ini gitu kan, sakit tapi tidak berdarah gitu kan, ya. Nah, yang ketiga, teman. Nah, ini untuk yang 5 posisi kontrol yang ketiga ini sudah mulai mendekati yang sifatnya positif, ya, bagi kita sebagai guru kepada murid kita. Tapi hati-hati kalau kita memposisikan sebagai teman. Positif ini kita bisa dekat kepada murid,
kayak Pak aku Pak deh bantuan kan bantuan Pak, saya pengen keluar di bank, pengen makan padang itu padahal kan tidak boleh ya. Nah kalau kita menempatkan posisi dari itu mah nggak masalah, tapi konsekuensi yang mengatakan si anak jadi bumerang buat dikaya gitu. Nah yang keempat, pemantau. Nah ini kalau pemantau ya ini mulai kalau dalam penilaian mah sudah baiknya juga ini si predikat baiknya gitu kalau pemantau. Jadi kalau pemantau itu ketika anak ada masalah ya kita memberikan penawaran kepada si anak. So kamu maunya gimana? Bu, saya maunya A, B, C, D. Oke, boleh. Nah kita tinggal memantau ya, tinggal ngeliatin sok benar kayak budak. Sok benar kayak bertanggung jawab tidak. Nah kita hanya sekedar memantau saja si anak itu sesuai tidak dengan apa yang dia ucapkan gitu, ya. Tapi dengan catatan memang harus selalu dipertanyakan tanggung jawab tidak si anaknya, gitu. Ya untuk pemantau. Nah yang kelima, manajer ini sih yang paling diharapkan ya ketika Bapak dan Ibu dan ikut program Guru Penggerak, diharapkan Bapak itu menempati posisi kontrolnya yang manajer. Ya, jadi kalau manajer itu rajanya lah kalau ada 5 posisi ini. Kalau yang namanya manajer, ya, selain kita memberikan penawaran kepada anak, kita pun nantinya akan menjadi penengah juga, akan menjadi tim dari penyelesaian si masalah juga, atau menjadi semacam solusinya ke si anaknya. Jadi kalau misalnya si anak, Bu boleh nggak kalau misalnya kayak saya kayak gini, sok boleh. Atau kita contohkan aja misalnya 2 murid lagi berseteru gitu ya, si A sama si B dipanggil sama kita sebagai seorang manajer. Ah, kamu kenapa? Kok bisa berantem? Iya Bu, tadi gini. Si B ini soalnya nyelidikin saya terus sampai baju saya copot nih kancingnya semuanya gitu. Karena tadi leher saya dijepit oleh si B. Oke. B, kamu kenapa bisa bertindak tidak sopan si A? Iya sama Bu, tadi juga kan saya membela diri. Tadi dia nyelidikin saya juga. Jadi saya terkandung emosi, makanya saya ngejepit lehernya dia gitu, ngejepit lehernya si A. Terus si A, nah si A bilang, iya Bu, tapi oke saya salah, tapi ini gimana tuh kancing saya copot. Nah ketika ada permasalahan, si manajernya ikut membantu juga mencarikan solusi. Jadi tidak hanya sekedar memantau saja, tidak hanya sekedar mempertanyakan tanggung jawabnya, tapi istilahnya apa? Ikut mencarikan solusi juga supaya ke si A, ke si B dan kita pun enak. Nah makanya diharapkan enggak dari 5 posisi kontrol ini Bapak dan Ibu memilih yang nomor 8 gitu, ya. Idealnya nomor 5 gitu kan. Tapi mangga itu mah ada di keputusan Bapak dan Ibu. Tapi yang kita harapkan adalah Bapak dan Ibu semuanya ada di posisi ke 5. Ada yang mau di posisi ke 1 di sini? Kedua mungkin nggak ada ya. Mudah-mudahan kelima ya semuanya. Oke. Nah ini restitusi segitiga restitusi ya. Jadi mungkin di praktik Bu Rita pernah membaca yang tentang segitiga restitusi ya. Pak Nur juga mungkin pernah belum. Oke. Segitiga restitusi itu adalah semacam suatu kesatuan di mana ketika kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan dengan anak, ya kita ada 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang asalnya si anak itu gagal karena melakukan sebuah kesalahan, dia bisa berhasil, dia bisa sukses. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak gini. Saya pernah kita kemarin membuat suatu video sedikit tentang segitiga restitusi. Jadi ceritanya berita itu sendiri dulu, tapi ini kisah nyata ya, cuman menjadi pemeran pengganti dulu lah berita. Jadi seolah-olah itu nyampein saya Bu, anak ibu yang namanya Allah tuh udah nggak masuk 5 kali pelajaran geografi gitu. Oke, saya terima, saya panggil awalnya. Wah, kamu kenapa nggak masuk pelajaran geografi 5 kali? Enggak Bu, ada wae. Nah itu kan asalnya gagal, dia berbohong gitu kan.
Kalau seorang gimana? Mungkin ya dulu ngomong nggak mungkin gitu kan. Oh enggak, lu masih kuat. Lah, ini buktinya. Ibu lihat tadi absennya awal udah 5 kali berturut-turut nggak masuk pelajaran biografi. Kayaknya kamu nggak ke absen sama ibunya. Saya teh dari belakang, dari ayah. Saya teh masuk kayaknya pas si ibunya teh nggak ada lagi keluar dulu. Dalam hati teh, bagaimana dia begitu ngomong berarti gitu kan. Nah, sampai saya pancing, akhirnya mengaku lagi. Iya Bu, maaf. Saya tidak masuk pelajaran doa karena sebetulnya itu bukan anak pelajaran peminatan saya nggak mau. Ditambah si awalnya tipe anak yang dia kalau di kelas kebetulan anak saya gitu. Dia tuh kemana-mana bertiga, ada circle-nya. Ketika dia terpisahkan, dia pasti tidak ada teman gitu. Nah, balik lagi tadi pernah sambil pendidikan, saya pikir dia sudah mau ngaku, dia udah jujur. Itu yang asal dia gagal udah berusaha menjadi benar, udah berusaha menjadi sukses. Nah, jadi nanti ketika bapak dan ibu menemukan sebuah permasalahan dengan murid, jangan langsung dia, kamu kan kemana kebenaran bisa bla gitu kan. Nah, kita tanya dulu, kita pancing dulu supaya yang menstabilkan identitas ini bisa terpenuhi, bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menstabilkan identitasnya berhasil, dia ngaku, dia jujur. Nah, barulah kita memvalidasi tindakan yang salah. Gitu. Memvalidasi tindakan yang salah, kita cukup tanya ini gitu. Awal, berarti yang dilakukan sama awal kemarin salah atau benar? Iya Bu, salah. Nah, dia sudah menyadari kan, dia sudah menjawab salah, dia sudah memvalidasi bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah, berarti kan tercapai gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah memvalidasi salah, ya, barulah kita menawarkan untuk menentukan keyakinan. Oh, sekarang abang maunya gimana? Kayak tadi membuat keyakinan kelas. Nah, kalau sekarang segi 3 resolusi ini kita menentukan keyakinan maunya gimana sok kamu. Nah, ke Bu Aang misalnya dulunya supaya Bu Aang bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu, bisa membantu kamu ketika nanti membutuhkan ya udah Bu, saya mau minta maaf ke Bu Aang. Terus habis itu saya mau benar-benar aja mau masuk kelas terus saya mau mengumpulin tugas-tugasnya karena kalau nggak masuk otomatis tugas ketinggalan. Oke, so ibu percaya sama kamu, mungkin ditambahin solusinya sama ibu wayangnya kamu dari sekarang harus menghadap ke Bu Aang supaya tidak memperpanjang masalah. Iya Bu, siap. Dan alhamdulillah ternyata ketika saya mempraktikasi dari 2 resolusi ini, dari minggu ke minggu dia ada perubahan, masuk terus, tugas alhamdulillah sudah lengkap semua. Nah, makanya memang ada baiknya juga dari 3 resolusi ini. Jadi kita tidak menjadi si anak itu salah. Kita ulik dulu kenapa dia bisa bersifat seperti itu. Gitu. Ya Bapak dan Ibu ya, sampai sini mungkin ada yang menanyakan dulu. Dan mungkin ini adalah yang ditunggu sama Bapak dan Ibu. Selain terima kasih, malah saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin dari apa yang saya sampaikan, ada masukan untuk saya atau tentang dari budaya positif ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa berkolaborasi ya untuk mengembangkan budaya positif ini, karena memang perlu sekali yang namanya karakteristik positif itu. Jadi jangan sampai kita bukan orang yang sampai tidak beradab gitu ya, karena adab itu di atasnya ilmu gitu kan kasarnya ya. Ada yang mau disampaikan mungkin kepada Ibu sebelum ditutup mungkin? Ya, Pak Razi. Kalau yang terkait dengan kelas itu ditentukan secara aklamasi atau voting, terus apakah tiap kelas itu merepresentasi budaya positif ya, apakah harus ada evaluasi gitu. Yang pertama apakah harus voting atau apa tadi aklamasi ya. Oke, nah kalau misalnya untuk menentukan si keyakinan kelas ya, saya tidak akan menyuruh Pak Razi, udah Pak voting aja, udah Pak aklamasi aja, tidak. Tapi silakan itu kembali ke keyakinan kelas. Tapi kita sebagai guru, kita pun harus melihat dulu keyakinan kelas yang diterapkan anak-anak, apakah itu semuanya bernilai positif semua atau ada yang
yang namanya keyakinan kelas itu terkadang minggu depan ada yang tidak terpakai lagi oleh kita, sehingga harus kita evaluasi. Jadi kalau bagi saya Pak Haji, ketika membuat keyakinan kelas, baiknya memang harus ada evaluasi. Kan terkadang dalam misalnya ini ada 10 keyakinan kelas, ada 2 yang tidak terrealisasi, nah berarti yang 2 poinnya harus dievaluasi. Yang salahnya di mana? Apakah harus dilanjutkan dengan konsekuensi yang ada atau diperbarui gitu. Jadi evaluasi itu kalau menurut saya ada begitu Pak Haji. Mudah-mudahan tidak puas jawabannya, bisa belajar bareng-bareng nanti. Ya, ada lagi mungkin Pak Nur atau Bu Indra, Bu Yuni, Bu Nur dan Bu Elsa. Cukup? Oh boleh. Oh boleh Pak. Mungkin itu saya juga kurang paham. Saya tuh kayak pernah mendengar materi ini, tapi saya lupa dari mana gitu. Saya hanya ingin sebenarnya saya juga terima kasih ya Pak. Karena semoga yang ibu yang benar gitu ya, maksudnya karena kalau setahu saya itu keyakinan kelas itu wujud dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu seperti tadi kita membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama, sehingga ketika menjadi sebuah keyakinan kelas itu kita nggak perlu lagi menegur siswa atau peserta didik. Jadi mereka itu tanpa harus ditegur pun juga udah ada dari nurani sendiri, oh itu salah, nggak boleh dilakuin. Makanya sebenarnya keyakinan kelas. Nah keyakinan kelasnya itu jadi memang itu keyakinan itu adalah masih peraturan juga, tapi yang diyakini bersama yang semuanya itu nggak harus sampai kita harus ngaburin. Jadi nggak boleh itu, nggak boleh ini. Mereka tuh kayak misalnya membuang sampah sembarangan. Oh iya, kita nggak boleh buang sampah sembarangan, dibuang sampah di tempatnya seperti itu. Ini dari situ. Terima kasih Pak Nur yang menanggapi. Ya, yang disampaikan Pak Nur kan betul ya, yang namanya keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan yang kita imani gitu kan. Berarti secara langsung kalau tanpa ditegur, tanpa diberikan konsekuensi, si keyakinan kelas sudah mendarah daging, sudah ada dalam nurani kita gitu. Makanya mungkin untuk langkah awalnya ya, supaya keyakinan kelas itu mendarah daging, gak apa-apa deh sekali dua kali kita terapkan konsekuensi. Karena mudah-mudahan dari konsekuensi ini si anak bisa nempel. Kayak tadi kan mau buang sampah sembarangan, takut misalnya bukan mustahil tapi khawatir gitu ya ditegur atau gimana. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Nur, yang namanya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diimani oleh kita lah ya, sesuatu yang diyakini oleh kita. Jadi yang disampaikan Nur tidak salah kok, itu betul sekali, tepat sekali Pak Nur. Ya, terima kasih Pak Nur sudah menanggapi juga ya. Mungkin cukup aja Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke depannya dan kita bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi saya tidak mendikte Bapak dan Ibu ya, tidak mengajari Bapak dan Ibu, tapi hanya saya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan ke depannya ada hal-hal positif yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan ini. Baik Bapak dan Ibu, saya sekali ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ya, menyiapkan apapun itu, apalagi Pak Haji salah satu panitia PPDB yang lagi oh iya deh rahasia. Ini poin kelas kepada Pak Haji dan tadi ada Bu Rita, Bu Nindra, Pak Nur, Bu Elsa, Bu Nur dan Bu Yuni.